ke materi yang pertama, yaitu teori behaviorisme atau dari B.F. Skinner, yaitu teori belajar yang disimpulkan melalui perilaku yang bisa diamati. Prinsip dari teori behaviorisme menurut B.F. Skinner yaitu yang pertama, belajar dapat diamati dari perilaku. Yang kedua yaitu belajar melalui stimulus atau respon yang membentuk perilaku peserta didik. Lalu yang selanjutnya yaitu belajar dapat memperkuat respon peserta didik. Lalu yang terakhir yaitu belajar dapat mengasah keterampilan peserta didik. Implikasi dari teori behaviorisme menurut B.F. Skinner yaitu keterlibatannya dengan teori ini memberikan rangsangan yang tepat agar mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu yang selanjutnya yaitu teori pemrosesan informasi menurut Atkinson dan Shiffrin, yaitu suatu teori belajar yang memberikan informasi kepada peserta didik. Prinsip dari teori pemrosesan informasi menurut Atkinson dan Shiffrin ini yaitu belajar yang dapat diamati dari perilaku dan memberikan informasi serta dengan cara mengingat dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada teori kognitif menurut Robert Gagne, yaitu teori belajar dengan cara menyediakan tempat serta kondisi agar pembelajaran dapat mencakup berbagai jenis keterampilan peserta didik. Prinsip dari teori perilaku kognitif menurut Robert Gagne yaitu belajar dibentuk oleh jenis pembelajaran yang akan digunakan serta dapat membangun keterampilan peserta didik. Baik, yang selanjutnya yaitu ada teori sistem dan desain pembelajaran sistematis menurut Gagne dan Briggs, yaitu teori belajar yang menggunakan informasi dan teori belajar yang dapat disimpulkan dari perilakunya. Prinsip dari teori sistem dan desain pembelajaran sistematis menurut Gagne dan Briggs yaitu pembelajaran yang paling efisien dan lengkap apabila dirancang dengan baik. Lalu yang selanjutnya yaitu ada teori aktivisme sosial menurut John Dewey, yaitu teori belajar yang melalui pengalaman sosial dan individu serta aktivitas langsung peserta didik dengan masalah di dunia nyatanya. Prinsipnya yaitu proses belajar dengan interaksi sosial peserta didik terhadap masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Lalu yang selanjutnya yaitu ada teori kognitif sosial menurut Albert Bandura, yaitu teori belajar dengan menggunakan informasi yang dihasilkan dari perilaku dan lingkungan siswa. Prinsip dari teori kognitif sosial menurut Albert Bandura yaitu proses belajar dengan cara mengamati dan melakukan interaksi sosial. Yang selanjutnya yaitu ada teori scaffolding menurut Lev Vygotsky, yaitu teori belajar yang dibentuk oleh perbedaan individu siswa dan juga pengaruh budaya pada siswa. Prinsip dari teori scaffolding menurut Lev Vygotsky yaitu proses belajar yang harus mendapatkan bantuan dari para ahli agar dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya ada teori perkembangan anak menurut Jane Paget, yaitu teori belajar dengan cara berinteraksi langsung dengan lingkungan sosial peserta didik. Prinsip dari teori perkembangan anak ini yaitu proses belajar melalui tahapan mengeksplor lingkungan pada tahap perkembangan peserta didik. Selanjutnya yaitu ada teori discovery learning menurut Jerome Bruner, yaitu teori belajar dengan cara memahami dan mengingat melalui interaksi lingkungan sosial peserta didik. Prinsip dari teori discovery learning yaitu proses belajar dengan cara mengingat dan mengeksplor lingkungan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu ada teori multiple intelligence menurut Howard, yaitu teori belajar yang dibentuk oleh kecerdasan bawaan siswa seperti musik, logik matematik, natural, dan lain-lain. Prinsip dari teori multiple intelligence yaitu proses belajar yang tergantung dengan kecerdasan yang disukai oleh siswa.